I will give you a new heart and put a new spirit in you. I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh. And I will put my spirit in you and move you to follow my decrees and be careful to keep my laws. You will live in the land I gave to your forefathers. You will be my people and I will be your God. Shalom. Puji nama Tuhan, kita boleh kembali lagi berkumpul di sini di tempat saudara untuk memulai ibadah online kita. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk kita masuk ke dalam hadirat-Nya. Kami tahu Tuhan, kami memiliki Allah yang tidak pernah mengingkari janji-Nya. Engkau sungguh setia Tuhan dalam hidup kami. Dan kami tidak akan takut lagi Tuhan. Engkau memberikan kami kemenangan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari kita nyanyikan lagi sekali lagi. Sekalipun ku berjalan Yesus dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku ketakutan, saat ku dalam ketakutan, Kau ada di sini. Kau ada di sisiku. Yes, Lord. Kau berkata, jangan takut. Kau beriku kemenangan. Katakan saudara, Kaulah Tuhan
di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, dan Tuhan yang berjanji. Tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Haleluya. Kau Allah kami yang setia. Oh, tiada namamu Tuhan. Haleluya. Kami menginginkan Engkau. Oh Yesus, mari saudara, angkat suara Yesus, kami tinggikan namamu Tuhan. Terima kasih Yesus, buat kebaikanmu, memuji namamu, hosana namamu. Namamu Yesus yang kami tinggikan, namamu Yesus yang kami sembah. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Tuhan, Kau baik Yesus. Haleluya. Terpuji namamu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Oh Yesus kami, Kau Allah yang setia. Kau Allah kami yang setia. Oh Jesus. Haleluya, kami mau menyanyi. Mari kita menyanyikan sekali lagi. Kaulah Tuhan yang berjanji. Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Yes, Lord. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami tahu kami menyembah Allah yang begitu luar biasa, yang tidak pernah mengingkari janjinya.
menyembah-Mu Tuhan. Kami mau melayani-Mu Jesus. Beracara Tuhan dalam ibadah kami Yesus. Biar kami bisa merasakan hadirat-Mu Bapa. Kami bisa merasakan hadirat-Mu di tempat ini, di rumah kami. Biarlah puji-pujian ini dapat menyenangkan hati-Mu Bapa. Puji-pujian ini menjadi dupa yang harum untuk Engkau Jesus. Thank you Lord Jesus, thank you. Kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk memuji-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Kami mau menari, kami mau melompat untuk Engkau Jesus. Thank you Lord Jesus, thank you. Untuk bungkus ibadah kami dengan kuat kuasa darah-Mu Bapa. Biar supaya kami yang lemah Engkau kuatkan dalam nama Yesus. Kami yang sakit Engkau sembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Nama-Mu saja diperlukan Tuhan. Nama-Mu saja ditinggikan Jesus. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord. Beracara dalam acara kami, dalam ibadah kami. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord. Amen. Amin. Saudara siap memuji Tuhan? Saudara mau bernyanyi, mau menari, melompat buat Tuhan? Amin. Hey. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah Yesus. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau
utusan seluruh surga sujud menyembahmu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta.
presence. We can feel you, Lord. We can feel your presence in here. Thank you, Lord Jesus. Kami mau mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Biarlah kami dapat membuka hati kami untuk firman-Mu, Bapa. Berbicaralah pada kami, Tuhan. Biarlah nama-Mu saja yang ditinggikan sekarang sampai selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu, Yesus. Haleluya. Amen. Salam saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu lagi melalui ibadah online minggu ini. Karena keadaan belum memungkinkan untuk kita bisa bertemu secara fisik. Biarlah apapun yang Tuhan sedang bicarakan melalui video ini pun, saudara akan memperoleh berkat. Kerinduan dari Tuhan agar setiap firman-Nya didengar, diterima, disimpan di dalam hati, dijalankan di dalam hidup, dan boleh kita membagikan kepada orang lain. Karena kerinduan Tuhan agar setiap dari kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, siapkan hati kita untuk berdoa. Dan siapkan Alkitab saudara di tangan saudara, supaya kita boleh mempelajari sama-sama apa yang dimaksudkan oleh kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan itulah yang mampu menguatkan kita. Firman Tuhanlah yang dapat menjaga hidup kita. Firman Tuhanlah penuntun jalan hidup kita. Biarlah kita semua boleh mengasihi firman Tuhan. Saat kita mengasihi firman Tuhan, berarti kita mengasihi yang memberikan firman-Nya, yaitu Tuhan sendiri. Dan firman juga katakan bahwa Yesus Kristus adalah firman yang menjadi manusia. Jadi jikalau kita mengasihi firman Tuhan, berarti kita mengasihi pribadi Yesus Kristus. Mari siapkan hati kita untuk kita mulai ibadah dan pengajaran firman Tuhan ini dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu yang ada di bumi ini seperti yang ada di sorga. Kami berterima kasih karena kami tidak berkekurangan di dalam hidup kami. Kami juga rindu untuk mengampuni orang lain yang telah bersalah kepada kami. Dan kami juga mohon kiranya Engkau mengampuni kami, ya Tuhan. Karena Engkaulah yang tertinggi, yang termulia sampai selama-lamanya. Hanya di dalam namamu, Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa agar firman yang akan disampaikan tidak disia-siakan, tetapi akan bertumbuh di dalam hidup kami, akan menghasilkan buah-buah pada waktunya. Kami akan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, bukan saja menjadi pendengar yang baik, tapi kami adalah pribadi yang melakukan firman Tuhan. Dan biarlah kami bukan mengingat akan diri kami sendiri, tetapi kami juga akan bagikan setiap firman yang telah kami terima kepada orang-orang terdekat kami dan kepada teman-teman kami. Itulah doa dan permohonan kami, dan biarlah Engkau berbicara melalui hamba-Mu ini, agar setiap kata-kata hamba-Mu adalah perkataan yang membangun, yang menuntun anak-anak Tuhan ke dalam kebenaran sepenuhnya. Itulah doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi, hari ini saya rindu sekali membagikan firman Tuhan yang ada di dalam Lukas
Injil Lukas, ambil Alkitabmu, pasal yang ke-18, ayat yang ke-8. Ini adalah bagian dari perumpamaan tentang hakim yang tidak benar. Cuma saya hanya rindu ambil satu bagian terakhir dari perkataan Tuhan Yesus. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Saudara-saudara yang dikasihi, perkataan Tuhan Yesus menyatakan bahwa ia adalah Bapa di sorga, akan segera membenarkan mereka. Saat kita tak berjenuh-jenuhnya berdoa, maka Bapa di sorga akan membenarkan kita. Ya, tetapi di sini yang hari ini saya rindu sekali menekankan, yaitu perkataan Tuhan Yesus yang berkata, akan tetapi jika Anak Manusia itu datang. Ini Tuhan Yesus berbicara tentang kedatangannya yang kedua kali. Yang pertama kali ia datang lahir di kota Bethlehem. Yang kedua kali ia datang akan sebagai raja di atas segala raja, hakim di atas segala hakim. Tetapi di sini ia katakan bahwa jika Anak Manusia, Tuhan Yesus selalu memanggil dirinya Anak Manusia, jika ia datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Kenapa Tuhan Yesus begitu mempertanyakan apakah ia datang? Masihkah ia mendapati iman di muka bumi ini? Karena Tuhan Yesus tahu dalam perjalanan iman satu orang bisa saja pribadi tersebut bisa kehilangan iman. Pengalaman-pengalaman yang kami dapat, banyak orang yang dulunya mengaku percaya, sekarang dia sudah mundur. Kemungkinan besar yang dia yang mengakuannya yang pertama atau pengakuannya yang dulu itu tidak dijalankan atau dilakukan sebenarnya, sesungguhnya. Itu hanya perkataan-perkataan yang tanpa mendasar ia mengaku ia percaya. Tetapi ia tidak dibangun di atas batu karang imannya. Tetapi imannya itu dibangun di atas pasir. Sehingga keadaan berubah, ia pun dapat berubah. Saudara-saudara yang dikasihi, di sini yang Tuhan Yesus ingin agar iman yang sesungguhnya yang ia cari di muka bumi. Dan kata iman di sini ini berarti bukan hanya sebatas saya percaya adanya Tuhan. Bukan sebatas bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang menyelamatkan. Bukan itu saja. Tapi yang ia rindukan adalah di sini saya temukan bahwa keinginan Tuhan itu adalah iman yang hidup. Iman yang menghasilkan buah, iman yang aktif di sini, atau iman yang benar kepercayaannya, iman yang memiliki dasar yang kuat, iman yang memiliki arti hubungan yang erat. Di sini Tuhan Yesus mengajarkan bahwa saat kita memiliki iman yang benar, maka kita akan dibenarkan oleh Bapa di sorga. Saudara-saudara yang dikasihi, dalam perjalanan iman setiap dari kita akan mengalami tantangan di dalam hidup ini. Dan dunia pun tak henti-hentinya ingin menarik kita kembali untuk menjadi pengikutnya. Filosofi-filosofi dunia ini selalu juga menarik kita supaya kita berbalik kepada jalan duniawi. Apalagi si iblis yang tak henti-hentinya memakai segala macam cara untuk melemahkan iman kita. Iblis memakai cara
yaitu pengalaman hidup kita. Apalagi pengalaman itu mengalami hal-hal yang tidak enak, pengalaman yang membuat kita kecewa. Biasanya itu dia akan pakai dengan bisikan-bisikan untuk melemahkan iman kita. Saya juga ketemukan ada orang yang karena keluarganya mengalami hal yang tragedi seperti kematian, dia langsung berteriak, "Wah, Tuhan itu tidak ada. Kalau Tuhan itu ada, mengapa ini semua terjadi? Saya tidak mau percaya adanya Tuhan. Saya tidak mau percaya bahwa Tuhan itu penuh kasih." Saudara-saudara yang dikasihi, itu sering kita dengar. Oleh karena itu, saudara-saudara, jangan sampai kita di sini akan menjadi orang yang telah mengikuti Tuhan bisa menjadi korban dari tipu muslihat iblis. Dan setiap kita pun kadang-kadang amarah, kadang-kadang kekecewaan di dalam hidup, kadang-kadang sakit hati, kadang-kadang keputusan asa dibuat sebegitu rupa, dibisik sebegitu rupa oleh iblis, membuat kita jadi malas berdoa, malas baca firman Tuhan, baca untuk cari jiwa untuk Tuhan pun bisa saja itu mundur. Saudara-saudara yang dikasihi, di sini saudara-saudara, saya rindu sekali membagikan supaya saudara dan saya dapat kuat sampai akhir kita. Bahkan bisa terus berbuat setiap musim di dalam hidup kita. Dan roh kita terus menyala-nyala dalam mengikuti Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi, iblis akan memakai segala macam cara untuk membuat kita tidak mencapai garis akhir dengan baik. Iblis akan memakai dengan cara apapun membuat iman kita tidak bertumbuh. Iblis akan memakai dengan cara apapun untuk membuat kita adalah orang-orang yang tidak menghasilkan buah-buah apapun untuk kemuliaan Tuhan. Iblis tidak takut kalau kita hanya ke gereja. Tapi kalau iman kita bertumbuh, roh kita menyala-menyala untuk mengikuti Tuhan, disitulah dia mulai memikirkan bagaimana menjatuhkan saudara. Oleh karena itu, hal pertama yang kita harus miliki agar roh kita terus menyala-nyala, melayani Tuhan, mengasihi Dia, dan mencintai Dia dengan segenap hati kita. Biarlah itu harus kita jaga. Di sini saya catat ya, yang pertama, jangan kita menjauhkan diri dari Tuhan. Jangan kita lemah dan tidak mau dengar akan firman Tuhan. Jangan kita jenuh-jenuh untuk terbuka kepada pengajaran firman Tuhan. Ya, jangan sampai kita lepas dari janji-janji Tuhan. Ya, jangan karena keadaan apapun membuat kita malas berdoa atau tidak mau berdoa. Hubungan yang terputus itu sangat berbahaya di dalam hidup kita. Oleh karena itu, pertama saya katakan jangan. Keadaan apapun kita perlu sekali tetap datang ke Tuhan. Keadaan yang tidak enak, keadaan yang menekankan, mungkin ada hal-hal yang kita khawatirkan, hal-hal yang kita kecewa. Janganlah membuat kita lari dari Tuhan, tapi membuatlah kita makin mendekatkan diri kepada Tuhan. Hubungan yang intim dengan Tuhan itu yang harus terus dijaga, sehingga keadaan apapun tidak tergoyahkan. Saudara-saudara, itu penting sekali. Kenapa? Berapa banyak orang yang mengalami hal-hal yang tidak enak, langsung mulai malas, ogah-ogah ikut Tuhan, ogah melayani, ogah untuk setia mengikuti Tuhan. Sebenarnya saat kita mundur dari Tuhan, kitalah orang yang rugi. Kenapa? Kita menjadi target yang mudah dari si iblis. Karena tidak ada perlawanan, tidak ada pertahanan dari Tuhan untuk melindungi kita. Karena kita sudah mau keluar dari jalan Tuhan.
Kalau kita tidak memiliki firman Tuhan di dalam hidup kita, apa saja dapat menarik kita untuk mengikutinya. Saudara-saudara sudah pengalaman bukan kalau kita lagi lemah, ada teman yang bilang, ayo mari kita jalan ke tempat-tempat yang tidak kita inginkan. Kalau kita tidak hati-hati, kita akan terjerat. Biasa juga kan, kadang-kadang kita terlalu banyak pikiran yang menekan kita. Doa pun membuat kita rasanya itu berat. Dan biasanya demikian, kalau kita hidup tanpa doa, biasanya kita memiliki keputusan-keputusan yang salah. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi, yang pertama dalam keadaan apapun, jangan sampai kita mundur dari Tuhan atau menjauhkan diri dari Tuhan atau menjauhkan dari doa, jauh dengan firman-Nya. Saudara-saudara yang kasihi, dalam keadaan apapun yang tertekan ada kita dengar di dunia ini, janganlah membuat kita mundur, tapi membuat kita berlari menuju kepada jalan yang Tuhan inginkan. Saudara-saudara, tidak ada yang lebih indah di muka bumi ini selain dekat dengan Tuhan. Jangankan apapun yang datang dalam hidup kita dalam bentuk apapun, jangan kita khawatir. Karena kalau kita dalam Tuhan, perlindungan Tuhan itu indah. Ingat, damai sejahtera itu saat kita ada di dalam Tuhan. Ya. Dan kedua, saya rindu supaya saudara harus hati-hati. Iman itu bisa saja lemah. Tapi salah satu bagian yang biasa melemahkan kita itu adalah pergaulan kita. Siapa teman kita? Kalau teman kita adalah orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang najis, orang-orang fasik yang tidak percaya, orang-orang yang selalu menggerutu, orang-orang yang tidak memiliki hati untuk mengucap syukur kepada Tuhan, jauhkan diri kita dari mereka. Kita boleh saja memberitakan Injil kepada mereka, tapi jangan kita masuk di dalam perkumpulan dengan mereka. Karena ya, saudara-saudara tahu saat kita banyak bergaul dengan mereka setiap kali mereka mengumpat atau mereka orang bilang bahasa Australia itu bilang swear itu tidak enak didengar. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi, jangan kita bergaul. Karena di dalam Mazmur 1 pun Tuhan sudah ajarkan, jangan duduk dengan kumpulan orang-orang fasik. Karena saat kita duduk di satu tempat dan bergaul dengan mereka, makan minum dengan mereka, maka mereka bisa mempengaruhi di dalam hidup kita. Firman di Efesus juga katakan, yang merusak karakter kita adalah pergaulan yang buruk. Saudara-saudara, kita perlu menjaga supaya iman kita tetap menyala sampai akhir. Sehingga anytime, kapanpun Tuhan datang kedua kalinya untuk menjemput gerejanya, kita adalah pribadi yang diketemukan iman di dalam hidup kita. Iman yang hidup, iman yang aktif, itu yang Tuhan sedang cari di muka bumi ini. Oleh karena itu, saudara-saudara, pergaulan-pergaulan yang buruk jauhkan. Mungkin zaman sekarang, saya ingin katakan, kalau ada orang kirim WA dari lelucon-lelucon yang agak porno atau hal-hal yang agak tidak benar, dijauhkan itu secepat mungkin, dihapus. Jangan dikirim ke orang lain, dihapus secepat mungkin. Karena saat kita bergaul dengan orang, hal-hal demikian itu dapat mempengaruhi hidup kita. Ya, penting sekali kita untuk belajar karena firman Tuhan itulah yang akan menguatkan kita. Dan yang kedua, ya. Ini penting sekali. Kita perlu bersekutu dengan orang-orang seiman. Saudara, gereja mula-mula yang di mana rasul-rasul memulainya sesudah Tuhan Yesus naik ke sorga,
mengutus Roh Kudus tinggal di dalam orang-orang percaya, mereka bisa menang. Mereka bisa menjaga iman. Mereka bisa kuat. Mereka bisa menghasilkan buah. Mereka terus maju. Mereka terus menang atas tantangan. Kenapa firman Tuhan katakan di dalam Kisah Rasul 2 ayat 42 berkata, mereka selalu bersekutu. Saya akan bacakan supaya saudara bisa melihat bahwa Kisah Rasul 2 ini benar-benar mereka boleh kuat, mereka boleh menang karena mereka ada di dalam persekutuan. Bahasa aslinya, bahasa Yunaninya, persekutuan itu adalah koinonia, persaudaraan yang erat, persaudaraan yang sehati. Itulah yang Tuhan inginkan di dalam persekutuan. Firman Tuhan dikatakan di dalam Kisah Rasul 2 ayat 42 berkata, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Gereja mula-mula boleh terus kuat dan menang meskipun ada penderitaan, meskipun ada tekanan, ada intimidasi dari Roman Empire, pemerintahannya, ada intimidasi dari para imam dan imam-imam besar, ada intimidasi dari orang-orang Saduki, orang-orang Farisi yang ingin menghancurkan iman mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu semua dikalahkan. Kenapa? Karena mereka bersekutu. Dalam keadaan seperti sekarang ini yang kita tidak bisa bersekutu secara fisik, saya bisa mengerti. Mungkin saudara agak khawatir untuk bertemu. Tetapi dengan teknologi yang saat ini sudah kita miliki, mudah sekali untuk kita menelpon satu sama yang lain, atau Zoom satu dengan yang lain, atau WA satu sama yang lain, dan bersekutu. Mungkin kita belum bertemu secara fisikal, tetapi kita dapat bersekutu di dalam kasih karunia Tuhan. Saudara tahu bahwa setiap kita butuh satu sama yang lain. Saya sering katakan kepada banyak orang dari dulu, di dalam hidup ini yang paling utama yang kita semua harus miliki, yaitu kasih kepada Tuhan. Di dalam segala akal, di dalam segala kekuatan kita, segala akal budi kita, kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Karena itu perintah yang pertama dan yang paling utama. Tetapi yang tidak kalah pentingnya, firman Tuhan katakan, kita saling mengasihi satu sama yang lain. Oleh karena itu, saudara-saudara, melalui video ini, saya encourage saudara dimanapun saudara berada, mulailah kita jangan sendiri-sendiri, tetapi menelpon satu sama yang lain. Kalau bisa sudah waktunya berkumpul beberapa orang, saling berdoa, ya saling mendoakan. Dan di situ dikatakan mereka memecahkan roti. Di sini memecahkan roti itu bukan berarti hanya memecahkan roti perjamuan kudus saja. Meskipun itu juga arti yang dimaksudkan, tetapi juga memecahkan roti di sini itu membagi hidup. Mereka makan bersama. Saudara-saudara, inilah kerinduan hati Tuhan agar kita ini boleh tetap kuat. Saudara, saya butuh saudara. Kita semua saling membutuhkan agar kita kuat. Karena kalau kita sendiri mudah sekali untuk hilang di muka bumi ini. Saya juga ingin sampaikan, coba kalau saudara lihat arang yang saudara bikin barbecue, kalau hanya satu saja tidak bisa bikin panas. Dan kalau tidak panas tidak bisa menghasilkan apa-apa.
Tapi kalau berkumpullah 15 batu atau 20 batu, maka itu sudah bisa dipakai untuk masakan sate, panggangan sate, atau barbecue, kita sudah bisa lakukan. Dan juga saudara, saya sering perhatikan nonton acara Discoveries atau acara Animal Kingdom. Saudara-saudara, kalau binatang itu yang sendiri mudah sekali dicaplok oleh si singa, saudara-saudara. Oleh karena itu, dalam keadaan apapun, tetaplah menjaga diri supaya kita saling bersekutu. Saudara-saudara yang dikasihi, ya. Dan yang keempat, ini penting juga untuk kita miliki supaya hidup kita saat Tuhan datang atau kita kembali ke Tuhan, iman itu tidak tergoyahkan. Iman yang menyala-nyala, bahkan iman yang aktif, iman yang membuahkan buah tidak henti-hentinya setiap musim itu ada di dalam kita. Ini yang keempat, saudara-saudara. Saya ulangi lagi sekali lagi. Yang keempat ini penting sekali. Apapun yang saudara alami, percayalah bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala hal. Saya akan baca satu ayat di sini di Roma 8 ayat ke-28. Sering sekali kita sudah dengar ini semua, tetapi ini saya ingin ulangi sekali lagi. Ayat ke-28 ini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Rasul Paulus dengan tegas dia jelaskan bahwa dulu dia tidak mengenal rencana Tuhan. Tapi saat ia mengenal Tuhan, meskipun ia mengalami banyak penderitaan, ia tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala hal untuk membawa kebaikan bagi dia. Saya juga percaya apapun yang sedang kita alami saat ini, Tuhan sedang turut bekerja untuk membawa kebaikan bagi kita. Saudara-saudara, manusia jikalau tidak mengalami hal-hal yang berat di muka bumi ini, kita mudah sekali akan complacency. Artinya akan hidup mediocre, akan hidup seenaknya. Atau orang bilang iman suam-suam kuku. Kalau tanpa tantangan di dalam hidup ini, manusia sulit sekali mencari Tuhan. Tanpa tantangan dalam hidup ini, manusia itu lebih suka bersenang-senang. Lupa akan kebenaran Tuhan. Dan lupa akan rencana dan panggilan Tuhan di dalam hidup ini. Banyak orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dalam perjalanan mereka menjadi orang-orang yang lemah. Orang-orang yang mudah dikalahkan. Saat mengalami badai di dalam hidup ini, langsung mereka putus asa. Saudara-saudara yang dikasihi, mulailah saat ini dengan kejadian apapun yang sedang kita alami. Apakah itu tidak enak? Apapun yang menekan kita, apakah pekerjaan, apakah kita sedang dengar saudara kita sedang mengalami hal-hal yang menakutkan di Indonesia, kita akan percaya bahwa Tuhan turut bekerja untuk kebaikan bagi kita. Tuhan merindukan iman yang sejati. Tuhan merindukan kedekatan kepada Dia. Tuhan rindu agar kita menjalankan firman-Nya. Tuhan rindu agar kita berbuah. Tuhan rindu agar iman kita, waktu Ia datang, Dia ketemukan kita ada iman sejati di dalam hidup kita. Saudara-saudara, saya tidak panjangkan lagi firman Tuhan ini. Tetapi saya rindu saat ini mendoakan agar saudara-saudara yang sudah mendengarkan firman ini akan terus kuat,
akan terus maju dan akan terus berbuah-buah dan berkobar-kobar dalam hati mengikuti itu. Jangan izinkan keadaan apapun melemahkan kita, karena kita yang akan rugi. Kita yang akan mudah dicaplok oleh kejahatan di muka bumi ini. Oleh karena itu, setialah. Mari saat ini, saudara, kita siapkan hati kita. Kita mau angkat, taruh tangan kita, atau ada yang mau angkat tangan. Mari kita saat ini berdoa, Tuhan, kami rindu ada di dalam Engkau. Dalam keadaan apapun kami tetap rindu ada di dalam Engkau. Kami rindu untuk tetap setia kepada Engkau. Kami rindu terus untuk ada di dalam firman-Mu. Kami rindu terus berhubungan melalui doa yang tak putus-putusnya, tak jemunya kami mengikuti Engkau. Tuhan, yang kedua kami rindu Tuhan saat ini supaya pergaulan-pergaulan hal apapun yang menjauhkan kami padamu dihilangkan, dipisahkan daripada hidup kami. Teman-teman yang selalu berbicara negatif tentang Engkau, biarlah itu dihindarkan dari hidup kami. Biarlah kami tetap berkumpul dengan pribadi-pribadi yang saling membangun, pribadi yang saling menguatkan, sama seperti gereja mula-mula, di mana meskipun mereka melalui penganiayaan, tetapi mereka tetap setia bersekutu. Tuhan, ajar kami supaya dalam keadaan apapun kami saling menguatkan. Dan Tuhan, biarlah kepercayaan kami yang benar. Sama seperti Rasul Paulus, dia memiliki kepercayaan yang benar. Saat ia mengalami banyak badai, dia katakan, Tuhan turut bekerja untuk membawa kebaikan di dalam hidupnya. Dan kami juga percaya Tuhan turut bekerja untuk membawa kebaikan di dalam hidup kita semua. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan. Kami bukan saja akan menjadi pendengar yang baik, kami akan hidup di dalamnya, kami akan merenungkannya, dan kami akan jalankan di dalam hidup kami. Dan kami juga akan saling membagi kepada satu sama yang lain. Terima kasih Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara-saudara, tiba waktunya kita akan berdoa bersama-sama. Kita akan berpisah melalui ibadah online ini. Dan kerinduan yang terbesar dari seorang gembala agar saudara-saudara selalu dilindungi, selalu diberkati, selalu saudara boleh menjadi berkat bagi banyak orang lain. Keluarga saudara protect dari mara bahaya yang ada di muka bumi ini. Saudara tetap kuat, saudara berhasil di dalam perjalanan hidup saudara. Saudara makin hari makin dekat kepada Tuhan, bahkan menjadi pribadi-pribadi yang berbuah setiap waktu di dalam masa hidupmu. Saya rindu sekali mendoakan saudara dan mendukung saudara. Tugas dan tanggung jawab sebagai gembala, saya rindu agar setiap hari saudara sehat, saudara tetap dapat bekerja, saudara tetap dipimpin oleh Tuhan. Oleh karena itu, dimanapun saudara berada, saya mohon kepada Tuhan, biarlah berkat Tuhan menyertai hidup saudara. Sama seorang hamba Tuhan di dalam perjanjian lama, perjanjian baru, saat mereka berdoa kepada Bapa di sorga, jemaat Tuhan akan selalu memperoleh berkat. Saudara-saudara yang dikasihi, mari siapkan hati, siapkan pikiran untuk mengandalkan Tuhan di dalam segala hal. Meskipun kita hanya melalui ibadah online ini, tapi saya percaya saat kita terima dengan iman, kuasa Tuhan akan bekerja di dalam hidup kita. Mari angkat tangan dan kita sama-sama menyiapkan hati untuk menerima berkat dari Tuhan. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk hari ini. Kami bersyukur bahwa kami dapat kesempatan untuk bertemu melalui online. Kami diberikan kesempatan untuk berdoa bersama-sama.
Kami diberikan kesempatan untuk memuji Tuhan bersama-sama dan memuliakan Tuhan di dalam hidup kami. Kami boleh menyembah Tuhan bersama-sama. Kami mengucap syukur Tuhan juga berbicara kepada kami, menegur kami melalui firman Tuhan. Biarlah firman yang kami terima tidak disia-siakan, tapi kami akan hidup di dalamnya. Akan hidup di dalam kuasanya, hidup di dalam janji-janji firman Tuhan. Biarlah apapun di muka bumi ini boleh bergoncang, tetapi kami yang membangun hidup kami di atas batu karang yang teguh, kami tidak akan bergoyah. Kami akan membangun hidup kami dalam kuat kuasa firman Tuhan. Karena perkataan Tuhan Yesus bahwa segala sesuatu akan berlalu, tetapi firman Tuhan akan kekal selama-lamanya. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Sebelum kami selesaikan ibadah online kami ini, hamba mohon berkat atas anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, jemaat-Mu yang kudus, anak-anak-Mu yang telah ditebus oleh darah Yesus Kristus. Umat pilihan sendiri dari Tuhan yang telah mengutus Tuhan Yesus sebagai penebus darah yang tercurah bagi kami. Terima kasih kami sebagai gereja-Mu saat ini. Kami mengandalkan Engkau. Dan hamba-Mu berdoa biarlah kebaikan Tuhan terus dinyatakan setiap hari di dalam hidup anak-anak-Mu. Biarlah jalan masuk, jalan keluar, mereka selalu ditutup bungkus oleh-Mu. Dijauhkan mara bahaya, dijauhkan penyakit COVID, coronavirus yang serang merajalela di muka bumi ini. Biarlah mereka dijauhkan dan daripada mara bahaya. Tuhan, hamba berdoa biarlah pekerjaan mereka terus kuat meskipun ada kegoncangan di sana sini. Tetapi mereka tetap akan kuat, akan tetap menjalankan bisnis atau pekerjaan tetap ada di dalam hidup mereka. Biarlah keluarga masing-masing harmonis. Doa hamba-Mu biarlah suami istri makin saling mengasihi dan anak-anak dapat mengasihi orang tua dan kasih orang tua tak henti-hentinya ada di dalam hidup anak-anak. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa biarlah mereka akan menjadi berkat bagi banyak orang dimanapun mereka berada. Tuhan akan menyertai. Tuhanlah penolong, Tuhanlah pelindung. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam satu nama yang paling mulia dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Yang sama-sama percaya, sama-sama katakan amin. Amin.